Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 28 Juli tahun 2024, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 357 garing PTTG garing 2024 garing PN Jakarta UTR akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sidang hari ini tanggal 28 Juli tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 357 garing PDT3 garing 2024 garing PN Jakarta Utara tentang perkara gugatan non-prestasi antara Putri Ariska disebut sebagai penggugat melawan Nanda Tita yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agar para pihak sah di persidangan ini, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan berkas beracara di para pihak. Baik, untuk pihak penggugat apakah hadir atau diwakilkan? Baik, pada pihak penggugat apakah hadir atau diwakilkan? Anda berkedudukan sebagai apa di persidangan ini? Saya menjalankan dengan Gaulina selaku kuasa hukum pihak tergugat yang bernama Nanda Tita. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dimohon untuk maju ke meja persidangan untuk menyerahkan surat kuasa khusus, kartu advokat dan berita acara sumpah. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak, di sini majelis hakim menyatakan bahwa para pihak telah sah untuk mengikuti persidangan ini. Dikarenakan surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi kekhususan dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan berita acara sumpah telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 sehingga sidang dapat dilanjutkan. Dikarenakan pada sidang hari ini telah dihadiri para pihak, kepada pihak penggugat dan pihak tergugat sebelum memasuki pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Berdasarkan aturan yang berlaku yaitu sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, para pihak berkewajiban untuk menempuh jalur mediasi. Sebelumnya, majelis hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Pertama, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan yang nantinya akan dibantu oleh mediator. Kedua, para pihak wajib untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi. Ketiga, para pihak berhak memilih mediator dari dalam atau luar pengadilan dan apabila mediasi mencapai kesepakatan akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian. Oleh karena penjelasan mediasi telah selesai, berdasarkan pasal 17 ayat 8 Perma Mediasi nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, di sini majelis hakim berkewajiban menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. Silakan para pihak bermaju ke depan. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Bagaimana pihak penggugat? Izin yang mulia, untuk proses mediasi, kami mohon bantuan mediator dari dalam pengadilan. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia, kami setuju dan untuk mediator dari dalam pengadilan.
silakan para pihak menuju kepaniteraan untuk diantar melalui mediatornya. Dan selama proses mediasi berlangsung, majelis wajib menunda sidang sampai adanya laporan hasil mediasi. Untuk itu, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Baik, silakan langsung. Para pihak sudah ada semua ya? Kita mulai saja mediasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses mediasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putra Jaya Bambo sebagai mediator yang sudah bersertifikat oleh Mahkamah Agung yang dipilih oleh para pihak sekalian. Selanjutnya kepada para pihak saya akan berikan kesempatan untuk saling memperkenalkan diri. Tapi sebelum itu saya akan mengecek mandat Bapak Ibu sekalian, para pihak sekalian, guna memastikan para pihak di sini adalah pihak yang berkepentingan. Baik, silakan pihak bulan berikut. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Putri Aisyah, jadi saya selaku pihak penggugat hadir bersama kuasa hukum. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu Nanda beserta kuasa hukumnya. Perkenalkan, saya Rita Victoria, bertindak sebagai kuasa hukum dari Putri Aisyah. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Nanda Rita, saya sebagai pihak tergugat dalam kasus ini. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu Putri dan kuasa hukumnya. Perkenalkan saya Renata SHFH, di sini bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Baik, di sini saya sudah mengecek mandat Bapak Ibu sekalian dan di sini sudah benar-benar bahwa Bapak Ibu sekalian di sini adalah pihak yang berkepentingan. Baik, saya akan mengembalikan mandat berapa. Baiklah. Terima kasih kepada penggugat dan tergugat sudah berkenalan, dan sebelum kita memulai proses mediasi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan pertama itu apa itu mediasi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Manfaat dari mediasi ini untuk menyelesaikan masalah secara cepat, sederhana, dan ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik antara ibu dan para ibu sekalian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap mediasi. Yang pertama itu saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak secara bergantian. Yang kedua saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda persidangan. Yang keempat kita akan memasuki proses tahap negosiasi. Yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dibuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, para pihak apakah sudah mengerti? Apakah perlu saya ulangi lagi? Baik, sudah kita pastikannya bahwa para pihak di sini adalah pihak yang berkepentingan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa ide-ide dalam perdamaian permasalahan ini datangnya dari para pihak sekalian. Saya sebagai pihak ketiga tidak mempunyai hak untuk memutus dan memaksakan ide-ide perdamaian. Jadi tercapainya atau tidaknya perdamaian di sini tergantung dari para pihak sekalian. Jadi apabila tidak tercapai perdamaian, maka proses yang akan para pihak tempuh akan semakin panjang dan juga biayanya juga akan semakin mahal.
dan banyak materi dan waktu yang diluangkan. Kita berdoa saja supaya permasalahan ini hanya sampai di proses mediasi ini saja. Baik, untuk kedepannya saya harap apabila para pihak memiliki keluhan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan bisa langsung disampaikan melalui proses mediasi ini, atau jika yang ingin disampaikan tidak bisa disampaikan di sini, kita bisa melakukan pertemuan secara terpisah yang disetujui oleh pihak lainnya. Bagaimana? Bisa dimulai? Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib selama melakukannya proses mediasi. Yang pertama itu, para pihak wajib bertikat baik, hadir dan mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh saya. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak boleh saling menyerang baik kata-kata maupun fisik. Yang kelima, tidak boleh merokok selama proses persidangan berlangsung. Yang keenam, tidak boleh mereka mengisi pembicaraan selama proses mediasi. Baik, para pihak apakah setuju dengan tata tertib yang saya bacakan barusan? Baik, kalau begitu kita sudah bisa memulai diskusi kita. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Silakan. Jadi begini Pak, saya dari Belanda sudah masuk datang dari Belanda. Saya dari Belanda sering bertemu di acara bisnis. Saya dari Belanda juga saya berdiskusi tentang bisnis dan strategi keuangan. Mulai dari situ saya yakin bahwa Belanda bisa menjadi mitra investasi saya. Nah dari situ saya mulai menunjukkan uang saya secara bertahap di Belanda hingga terkumpul 780 jutaan. Dengan imbalan saya mendapatkan tingkat baik. Namun ketika saya sudah memutuskan uang itu, Belanda yang memberikan 380 jutaan Pak. Di situ saya mulai cemas Pak. Saya juga sudah beberapa kali menghubungi Belanda agar segera membayar kisahnya itu Pak. Hingga sampai pada tanggal 30 November, saya dan Belanda bertemu Pak untuk membuat surat perjanjian dengan waktu paling lambat 23 November Pak. Namun, Ibu Belanda tidak memenuhi janjinya Pak. Dia malah membuat WhatsApp saya Pak. Bagaimana dari kuasa hukumnya? Apakah ada tanggapan? Baik Pak, saya selaku kuasa hukumnya sudah membantu klien saya untuk mengirimkan surat somasi sebanyak 2 kali kepada tergugat. Namun demikian, sampai saat ini tidak ada kejelasan dan uang klien saya tidak dikembalikan. Baik, kalau bisa saya simpulkan, di sini pihak penggugat merasa sangat dirugikan karena pihak tergugat belum mengembalikan uang yang sisa dari uang dari Bu Putri ya? Tergugat, benar begitu Bu? Pak, saya sangat merasa dirugikan Pak. Bagaimanapun uang yang saya titipkan ke Belanda itu cukup besar Pak. Dan kami juga sudah membuat surat perjanjian yang seharusnya Ibu Belanda pahami Pak. Baik, boleh tahu apakah ada solusi dari pihak penggugat atas permasalahan ini? Baik Bapak Mediator, dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwa klien saya memiliki hak atas sejumlah uang yang ia titipkan kepada pihak tergugat. Namun hingga saat ini belum ada pengembalian seperti yang kami harapkan. Oleh karena itu, melalui proses ini kami memohon dengan hormat agar tergugat dapat mengembalikan uang klien kami. Setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk pihak tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Saya sangat kecewa atas tindakan yang Ibu lakukan. Apakah ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak loh jalan lainnya. Berunding contohnya. Dan saya rasa kita bisa bersama-sama dewasa untuk mendapatkan jalan keluar terbaik dari masalah ini. Kenapa harus soal gugatan? Itu kan sama saja menurunkan harga diri saya. Ibu, coba Ibu di posisi Ibu yang berdalih kok jadi ibu yang marah? Saya sudah berkali-kali menghubungi ibu dan 2 kali memberikan surat teguran. Kalau memang ibu memiliki itikat baik, seharusnya ibu merespon dengan baik, bukan malah memperkenalkan saya dan kabur di Belanda. Pihak penggugat harap tenang. Kita di sini sama-sama saling mendengarkan. Kalau pihak yang satu berbicara, maka kita mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari pihak lainnya. Jadi kalau tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa kita lanjutkan. Bagaimana? Apakah mediasi ini kita lanjutkan atau tidak? Baik, silakan Ibu Nanda. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan uang yang saya kembalikan. Tapi saya juga tidak bisa membenarkan atas tindakan Ibu Putri ini dengan gugatan saya. Karena gugatan ini mencari nama baik saya Pak. Baik, jadi di sini Ibu kurang dihargai atas nama Ibu kurang dihargai dan nama baik Ibu perlu dijaga ya. Benar Pak, itu salah.
dan pihak terduga, di sini saya menemukan beberapa kesepahaman awal. Yang pertama, para pihak menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, para pihak menginginkan agar masalah cepat selesai. Benar begitu? Baik. Selanjutnya, seperti para pihak ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Putri menganggap Ibu Nanda ini sebagai teman yang dapat dipercaya. Begitu juga sebaliknya, Ibu Nanda menganggap Ibu Putri sebagai teman yang bisa diajak kerjasama. Baik. Kalau boleh bertanya, kelanjutan dari permasalahan ini, apakah pihak penggugat mempunyai solusi? Baik Bapak Mediator, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, kami meminta dengan sangat agar Ibu Nanda mengembalikan uang klien kami dengan sisa uang senilai Rp398.700.000. Terkait dengan mekanisme pengembaliannya, kami terbuka untuk mendiskusikannya. Tetapi dengan catatan tetap memperhatikan kepastian dan jangka waktu yang jelas, Pak. Baik, jadi gini Bu, pihak penggugat di sini menginginkan agar Ibu Nanda segera mengembalikan uang. Apakah ada apa benar pihak penggugat? Iya, Pak. Baik, mengenai penjelasan dari pihak penggugat, apakah pihak penggugat ada tanggapan? Baik Pak, sebenarnya klien saya ini sangat kecewa dengan pihak penggugat karena mereka ini melakukan tindakan yang gegabah Pak dalam masalah ini. Seharusnya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik saja Pak. Dari penjelasan dari para pihak, saya menyimpulkan bahwa uang sisa daripada Ibu Nanda dikembalikan, maka hubungan baik antara kedua belah pihak dapat terjalin dengan baik. Benar begitu? Baik, jika demikian ada itikat baik antara antara Ibu Nanda dan Ibu Putri untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk mendefinisikan permasalahan ini. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pengembalian uang sisa dari Ibu Nanda. Dari kedua pihak tersebut, yang mana para pihak mau selesaikan terlebih dahulu? Yang jelas, saya menginginkan Ibu Nanda segera mungkin untuk memberikan uang saya, Pak. Baik, selanjutnya bagaimana? Sebenarnya mengenai pengembalian uang ini, saya mendapatkan kesulitan dan saya pikir kita bahas dengan baik terlebih dahulu. Baiklah, karena para pihak di sini berbeda pendapat, jadi saya akan menawarkan bagaimana jika pertama kita membahas tentang nama baik terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pengembalian uang. Apakah para pihak setuju? Setuju Pak. Baik. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk para pihak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa terlebih dahulu yang mau? Baik, terima kasih Bapak Mediator. Sebelum terjadi permasalahan ini, hubungan antar klien kami dengan pihak tergugat sangat baik. Sesungguhnya, atas dasar hubungan yang baik dan rasa saling percaya tersebut, klien kami menaruh kepercayaan lebih kepada Ibu Nanda dengan menitipkan sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar. Namun, sangat disayangkan kepercayaan yang telah diberikan oleh klien kami justru tidak dijaga dengan baik dan juga mencederai rasa percaya yang selama ini telah terbangun. Cukup, Pak. Saya pasti akan kembalikan Bu. Namun tidak dalam waktu dekat ini karena saya juga sedang kesulitan dalam keuangan. Haraplah Ibu kembalikan. Apakah pihak tergugat memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada pihak tergugat? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis Pak, di mana di dalamnya itu terlangsung bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlahnya, dan bagaimana tenggang waktunya, dan kata itu sudah cukup. Ya Pak, saya sangat setuju Pak. Mengenai apa yang dimakan isi perjanjian tersebut, Pak. Bukan begitu? Betul sekali Bu, kita memerlukan perjanjian tertulis yang kita mengenai mekanisme pengembalian dana tersebut sebagai dasar kepastian hukum. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Ibu Putri dan Ibu Nanda di sini sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Nah, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pengembalian uang dari Ibu Putri di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik dan tetap berhubungan baik. Apakah pihak penggugat atau pihak terlibat memiliki usulan untuk masalah ini? Jadi gini Pak, yang jelas untuk selanjutnya Ibu Putri tidak boleh mengambil tindakan gegabah. Kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik,
kalau begitu kan saya juga bisa mengembalikan uang dan saya akan berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama Ibu Putri lagi. Baik. Di sini saya melihat pihak tergugat beretikat baik untuk menjaga nama baik dari masing-masing. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari pihak penggugat? Ya pada dasarnya saya tidak menginginkan hal seperti itu terjadi ya Bu. Kalau memang Ibu memberikan respon yang baik, terutama menolak pemberian lagi. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat pihak penggugat dan pihak tergugat di sini sepakat untuk saling menjaga nama baik atau hubungan baik dari kedua belah pihak. Benar begitu? Baiklah, karena poin pertama sudah disepakati, selanjutnya kita beranjak ke permasalahan poin kedua, yaitu tentang kewajiban pengembalian uang dari Ibu Putri. Bagaimana? Apa ada tanggapan dari pihak tergugat? Baik Pak, mengenai pengembalian uang, saya pastikan klien saya ini akan mengembalikannya Pak. Namun seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa klien kami ini sedang mengalami kesulitan Pak, jadi mohonlah pengertiannya kepada penggugat Ibu Putri. Dan kami juga memiliki saran untuk mengembalikan uang ini secara bertahap dimulai dari 50 juta dengan kurun waktu 5 bulan ke depan. Bagaimana pihak penggugat? Baik Pak, tidak masalah. Asalkan 5 bulan ke depan uang saya dari seluruhnya. Tapi apa jawaban Ibu Nanda bahwa uang saya 5 bulan ke depan akan dari seluruhnya? Oke, jadi gini Bu, pihak penggugat di sini membutuhkan kepastian. Apakah Ibu bisa menjamin bahwa 5 bulan ke depan uang Ibu dari Putri bisa dikembalikan seluruhnya? Iya Pak, saya jamin uang sisa pada saya akan saya kembalikan seluruhnya kepada Ibu Putri. Dan saya juga sudah mempunyai proyek yang sudah saya jalankan selama 3 minggu terakhir ini. Dan ini yang menjadi jaminan saya supaya penggugat dapat percaya. Menurut saya usulan dari tergugat sudah komplit Bu. Bagaimana tanggapan dari Ibu? Terus terang aja Pak, sebenarnya saya hanya meminta uang saya kembali. Namun baiklah, tidak apa-apa kalau memang 5 bulan ke depan uang saya kembali. Oke, di sini pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kesepakatan, yaitu saling menjaga nama baik atau hubungan baik dalam melakukan pengembalian uang pengembalian sisa uang untuk 5 bulan ke depan. Yang artinya dalam 5 bulan ke depan uang Ibu Putri sudah dikembalikan untuk seluruhnya. Benar begitu? Baik. Untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang dimana nantinya di dalam kesepakatan tersebut pihak harus mendapatkan klausul apakah gugatan itu dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Pak, saya mau tanya, apa perbedaan dengan klausul tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dua klausul tersebut. Yang pertama, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ikat janji, maka harus diajukan gugatan. Sedangkan untuk klausul yang kedua menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim yang menjadi akta perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak berprestasi, maka bisa dieksekusi langsung oleh pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Begitu. Saya mau melihat perdamaian. Bagaimana? Dari pihak tergugat? Baik Pak, kami setuju dengan Oke, karena di sini para pihak sudah setuju, maka saya akan menyimpulkan kesepakatan kita yang kita diskusikan mulai dari awal tadi. Yang pertama, kesepakatan antara para pihak untuk menjaga nama baik dari masing-masing para pihak. Yang kedua, kesepakatan para pihak untuk mengembalikan uang pihak penggugat dalam kurun waktu 5 bulan ke depan. Yang ketiga, pembuatan akta perdamaian yang diumumkan di dalam majelis hakim. Oke, baiklah, karena kedua pihak di sini sudah sepakat, saya akan menyimpulkan kesepakatan apa saja yang sudah disepakati dari awal. Yang pertama, kesepakatan antara para pihak untuk menjaga nama baik dari masing-masing pihak. Yang kedua, kesepakatan para pihak untuk mengembalikan pihak penggugat dalam kurun waktu 5 bulan ke depan. Yang ketiga, pembuatan akta perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim. Baik, apakah sudah mengerti? Baik, karena kesepakatan kita sudah disepakati, maka selesai sudah proses mediasi ini. Terima kasih kepada pihak penggugat dan pihak tergugat sudah mengikuti proses mediasi dengan baik mulai dari awal sampai sekarang. Baiklah, karena di sini juga kita sudah mensepakatinya, maka saya akan meminta tanda tangan daripada pihak tergugat dan pihak tergugat di sini. Baik, kepada pihak tergugat terlebih dahulu. Baik, untuk pihak tergugat silakan. Baik,
sudah ditandatangani di sini pihak penggugat dan pihak tergugat. Di sini setelah selesai sudah proses mediasi ini, saya harap untuk hubungan antara pihak penggugat dan pihak tergugat untuk hubungannya dapat berjalan dengan baik nanti untuk kedepannya. Lalu di sini juga pihak penggugat dan pihak tergugat bisa saling bersalaman agar hubungan pihak tergugat dan pihak tergugat di sini baik. Para pihak juga sudah bisa keluar dari ruangan mediasi ini karena itu sudah selesai melakukan proses mediasi. Terima kasih Pak. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Baik. Majelis telah menerima laporan mediasi yang intinya mengatakan bahwa para pihak telah bersepakat untuk berdamai pada proses mediasi. Oleh karenanya, di sini majelis hakim telah membuat akta perdamaian. Pada hari ini, 1 Agustus 2024 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, identitas pihak yang telah dibacakan bahwa para pihak penggugat dan pihak tergugat sebagai pihak dalam perkara dengan nomor register perkara 375/PDT-PN Jakarta Utara telah setuju dan bersepakat untuk mengakhiri permasalahan dengan cara damai yang dituangkan dalam perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut yang telah dibacakan. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Putusan dengan nomor register perkara 350/PDT-PN Jakarta Utara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, identitas pihak dianggap telah dibacakan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku dalam perkara ini, mengadili 1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati sebagaimana surat kesepakatan perdamaian tanggal 29 Juli 2024. 2. Menghukum para pihak untuk membayar ongkos perkara secara tanggung mereka. Demikian diputuskan dalam musyawarah pada hari Senin 30 Juli 2024 yang diucapkan pada persidangan yang dibuka untuk umum pada hari ini. Kami, Elimar Taslitonga SHMH sebagai hakim ketua, serta Rugita Victoria SHMH dan Putra Orningotan SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh panitera, serta hadirin para pihak ditandatangani oleh majelis hakim. Dengan ini, sidang perkara perdata dengan nomor register 357/PDT-PN Jakarta Utara yang mengadili perkara wan prestasi dengan penggugat Putri Ariska melawan Nanda Tita sebagai tergugat. Dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.